Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nurlisma Warni, tempatnya resep kue dan masakan simple. Di video kali ini aku mau bagiin 2 resep kue tradisional yang super duper enak banget dan pastinya juga tampilannya cantik banget. Teman-teman di rumah penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke, resep pertama di sini saya sudah siapkan 200 gram tepung tapioka, masukkan ke dalam wadah besar yang bersih. 100 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 800 ml santan. Oh ya teman-teman, di sini santannya sebelumnya sudah saya masak hingga mendidih ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita aduk-aduk secara perlahan. Di sini saya juga menambahkan santannya secara bertahap ya, sedikit dulu lalu saya aduk. Jika sudah tercampur rata lalu saya tambahkan sisa santannya tadi dan kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Jika sudah, ini kita saring dulu adonannya untuk memastikan tidak ada lagi adonan yang bergerandul atau menggumpal. Jadi nanti tekstur kue lapisnya itu mulus dan halus. Lalu aduk-aduk sebentar untuk memastikan tidak ada endapan di bagian bawah adonan. Nah selanjutnya ini saya bagi menjadi 3 bagian. Adonan pertama ini sebanyak 350 ml saya tambahkan pewarna ungu makanan secukupnya. Lalu kita aduk-aduk hingga semua warna ungunya tercampur dengan rata. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Lalu yang kedua, ini akan saya tambahkan pewarna hijau muda secukupnya. Kalau mau hijau muda itu kita tambahkan hijaunya sedikit aja ya. Oh ya, ini juga saya memakai 350 ml adonannya. Nah untuk yang terakhir, ini sebanyak 400 ml akan saya tambahkan setengah sendok teh pemutih makanan. Ini juga sifatnya opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen putihnya lebih bening, teman-teman bisa menambahkan pemutih makanan. Tapi kalau misalnya pengen putihnya seperti warna asli adonan, jadi tidak usah ditambahkan juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan cetakan. Ini sebelumnya cetakannya akan saya olesi dengan minyak sayur secukupnya. Oh iya, kita olesinya tipis-tipis aja teman-teman. Olesi di seluruh bagian permukaan cetakannya. Kemudian kita masukkan ke dalam panci yang sudah dipanaskan hingga mendidih sebelumnya. Oke, yang untuk lapisan pertama ini saya menggunakan lapisan warna ungu sebanyak 125 ml dan ini akan saya kukus kurang lebih selama 5 menit. Nah setelah 5 menit lapisan pertamanya sudah set. Lapisan kedua saya memakai warna putih. Ini juga sama sebanyak 125 ml. Kita tuang ke dalam cetakannya lalu kita kukus kurang lebih selama 5 menit. Nah setelah 5 menit ini juga sudah set lagi. Selanjutnya lapisan ketiga saya akan memakai yang warna hijau. Warna hijau juga sama, banyaknya sebanyak 125 ml dan kita kukus kurang lebih selama 5 menit. Seperti itu ya teman-teman polanya. Jadi nanti warna ungu, warna putih, hijau muda sebanyak 125 ml dikukus kurang lebih selama 5 menit. Nah kalau untuk lapisan terakhir dia bedanya di waktu pemasakannya aja ya, dia menjadi lebih lama karena untuk memastikan setiap lapisan itu benar-benar matang dengan sempurna. Ini lapisan terakhir saya masak kurang lebih selama 20 menit. Nah setelah 20 menit ini sudah matang, kita matikan kompornya lalu kita keluarkan cetakannya dari dalam kukusan. Kita menggunakan lap ya teman-teman karena ini pasti panas banget. Nah ini dia, jika sudah dingin ini kita keluarkan dari dalam cetakannya. Caranya pertama-tama disisir dulu bagian pinggirnya supaya dia gampang keluar ketika dibalik. Nah ini dia hasilnya, kue lapis yang super duper cantik banget. Teman-teman bisa lihat kan ini dari warnanya, ini sangat menggugah selera banget. Ini kenyalnya nih teman-teman bisa lihat nih, teksturnya juga lembut banget, halus banget. Ini saya potong, ini saya motongnya ngikutin dari si pola cetakannya aja ya.
Nah ini dia hasilnya, ini coba saya angkat teman-teman dari warnanya, teman-teman lihat kan, ini bagus banget, kenyalnya juga pas banget. Ini saya coba akan buka perhelainya. Teman-teman, itu dia resep pertama kita tentang kue lapis ini. Selanjutnya saya akan bagikan resep kedua yang tidak kalah enaknya dan magusnya juga. Teman-teman penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini ya, serta aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, pertama-tama di sini saya akan masukkan 400 gram gula pasir ke dalam panci. Lalu saya tambahkan 1700 ml santan. Dan supaya semakin harum, di sini saya akan tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah saya simpul. Kemudian ini kita masak hingga seluruh gulanya larut. Oh ya, ini kita masaknya sambil diaduk-aduk ya teman-teman, biar santannya tidak pecah. Jika semua gulanya sudah larut dan santannya sedikit mendidih, ini kita matikan dulu kompornya, lalu kita sisihkan sebentar ya. Di sini saya sudah menyiapkan 500 gram tepung tapioka, saya masukkan ke dalam wadah besar yang bersih. 160 gram tepung beras, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian tambahkan santan yang sudah kita masak tadi. Di sini saya menambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Saya masukkan dulu sedikit, lalu saya aduk-aduk. Kira-kira dia sudah tercampur rata semua dengan bahan keringnya. Lalu saya tambahkan lagi sisa santannya dan kita aduk kembali hingga semua benar-benar tercampur dengan rata. Jika sudah, selanjutnya kita saring adonannya untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Kemudian diaduk-aduk sebentar untuk memastikan tidak ada endapan di bagian bawah adonan. Nah, jika sudah, ini akan saya bagi menjadi 3 bagian masing-masing sebanyak 650 ml. Nah, untuk adonan yang pertama ini akan saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Lalu saya aduk-aduk hingga semua warnanya tercampur dengan rata. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Untuk yang kedua, ini juga sama tadi 650 ml. Ini akan saya tambahkan pewarna coklat secukupnya. Kemudian saya aduk-aduk kembali hingga warna coklatnya tercampur dengan rata. Nah, jika sudah, ini juga kita sisihkan. Yang untuk yang ketiga ini saya akan tetap warna putih. Di sini semua supaya dia semakin putih, saya tambahkan setengah sendok teh pewarna pemutih makanan. Caranya ini saya buat dulu di mangkuk kecil. Saya ambil sedikit adonan tadi, saya masukkan ke dalam mangkuk kecilnya. Lalu saya aduk-aduk. Jika sudah tercampur dengan rata, baru kita masukkan ke semua adonannya. Nah, seperti ini, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika teman-teman tidak ingin menambahkan pemutih ini juga tidak masalah ya. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Ini akan saya olesi seluruh permukaannya menggunakan minyak makan tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini akan saya masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah saya panaskan hingga mendidih. Nah, ini untuk lapisan pertama, ini saya memakai lapisan yang berwarna hijau atau pandan. Ini saya tuang sebanyak 160 ml dan kemudian akan saya kukus kurang lebih selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit lapisan pertamanya set. Nah, untuk lapisan kedua saya balik lagi menggunakan warna hijau. Jadi ini nanti pola kue lapis yang akan saya bikin ini, setiap warna itu akan dituang sebanyak 2 kali. Jadi seperti ini kita tuang warna hijau dulu, lalu kita kukus yang pertama. Terus yang kedua kita tuang lagi warna hijau. Itu kalau yang lapisan kedua dan seterusnya itu kita kukus kurang lebih selama 5 menit. Nah, setelah lapisan kedua tadi set, sekarang kita masukkan yang lapisan ketiganya itu, kita mulai pakai yang berwarna putih. Kita kukus 5 menit, setelah 5 menit set. Nah, ini dia kita tuang lagi lapisan yang keduanya warna putih lagi. Ini juga kita kukus kurang lebih selama 5 menit.
Nah, setelah 5 menit dia sudah set. Selanjutnya untuk lapisan yang ketiga ini berarti kita memakai warna coklat. Nah, ini juga nanti lapisan coklatnya 2 kali ya teman-teman, dipolakannya. Nah, seperti ini. Balik lagi dia ke warna hijaunya. Kita kukus lagi selama 5 menit. Oke, ini dia sudah lapisan terakhir. Lapisan terakhir juga saya tuang 160 ml. Tapi untuk lapisan terakhir ini kita mengukusnya lebih lama, kurang lebih selama 20 menit. Karena untuk memastikan setiap lapisan itu benar-benar matang dengan sempurna. Setelah 20 menit ini sudah set, kita matikan kompornya. Lalu kita angkat, kita keluarkan dari dalam kukusan. Angkatnya hati-hati ya teman-teman karena ini panas. Lalu sebelum dikeluarkan dari dalam loyangnya, ini kita diamkan dulu, kita dinginkan hingga dia dingin suhu ruang. Nah, jika sudah dingin, ini kita sisir bagian pinggirnya seperti ini, lalu kita balik. Nah, ini dia di bagian bawahnya, hasilnya permukaannya tuh halus banget ya teman-teman. Tidak ada bolong-bolongnya. Nih saya balik lagi ke bagian atas. Tadi yang atasnya kita pakai warna coklat kan. Nah, teman-teman bisa lihat ini permukaannya ini mulus banget, dia berminyak, berkilat gitu kan. Ini coba saya potong dulu ya. Ini saya potong satu bagian dulu. Oh ya teman-teman, seperti biasa jangan lupa lapisi pisau menggunakan plastik agar tidak lengket ketika kita memotong kue lapisnya ya. Nah, ini coba saya angkat. Teman-teman bisa lihat ini polanya bagus banget kan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kalau kuenya itu lembut banget, kenyalnya juga dapet nih. Teman-teman lihat kan tadi bagaimana cara bikinnya, mudah kan? Yuk teman-teman jangan lupa cobain resep ini di rumah ya. Ini akan saya potong kecil-kecil. Ini teman-teman bisa memotongnya sesuai dengan selera. Ini nih menurut saya kue lapis tapioka ini sampai saat ini masih jadi primadona jajanan tradisional. Karena menurut saya dimanapun dia ini kita buat, mau itu di jualan, mau itu di arisan-arisan atau cemilan di rumah, pas dia cepet banget habisnya. Apalagi di rumah saya. Ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat kan nih teksturnya, kenyalnya ini. Ini saya dekatkan, ini permukaannya emang bener-bener halus banget. Nih kenyalnya juga nih saya bengkok-bengkokin, dia tetap menggelehoy seperti itu. Oke, ini saya coba buka perlapisnya. Cucok men, dia kenyal banget dan rasa manisnya juga pas banget. Oke, itu dia 2 resep kue lapis dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.